Oke, selamat datang. Pernah nggak sih kalian ada di situasi di mana kalian ngerasa ada masalah yang serius banget, tapi pasangan kalian tuh santai aja, nganggep nggak ada apa-apa? Nah, ini tuh dilema klasik yang sering banget ditemuin sama konselor. Dan hari ini kita bakal bedah gimana caranya ngelewatin kebuntuan kayak gitu. Coba deh bayangin situasinya. Satu pihak udah ngerasa dunia mau runtuh, sementara yang satunya lagi cuma angkat bahu sambil bilang semuanya baik-baik aja kok. Ini bukan cuma beda pendapat biasa ya, tapi ini tuh udah kayak jurang pemisah di mana cara pandang mereka beda banget. Dan ini bisa bikin hubungan manapun rasanya mustahil buat diperbaiki. Pembahasan kita kali ini datang dari studi kasus yang menarik banget di buku The Christian Counselor Manual. Di sini kita dikenalin sama Phyllis dan Howard, sepasang suami istri yang benar-benar mentok. Definisi mereka soal apa itu masalah aja udah bertolak belakang. Oke, yuk kita dalemin kasusnya si Phyllis dan Howard ini biar kita bisa paham dinamikanya. Ini contoh yang pas banget buat tantangan yang lagi kita omongin. Nah, ini yang diomongin sama Howard. Coba perhatiin deh, dia ngomongnya tenang banget. Dia nggak marah, nggak juga defensif. Dia emang bener-bener ngerasa nggak ada masalah. Dari kacamata dia, istrinya, si Phyllis, tuh lagi kesel aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirin. Nah, di sisi lain, ada Phyllis. Buat dia, ini bukan sekedar bete-betean biasa. Dia ngerasain ada kesulitan serius, sebuah masalah mendasar yang bisa jadi ancaman buat pernikahan mereka. Jadi kebayangkan, dalam satu atap ada dua realitas yang benar-benar beda. Nah, pertanyaannya jadi gini, kok bisa sih dua orang yang tinggal bareng punya pandangan yang bedanya sejauh itu? Yuk kita coba lihat beberapa kemungkinan kenapa pandangan mereka bisa setajam itu bedanya. Seringnya nih, penolakan buat ngakuin ada masalah, kayak yang dilakuin Howard, itu bukan karena orangnya nggak peduli atau niatnya jelek. Biasanya, ada alasan yang lebih dalam di balik penyangkalan itu. Jadi, poin pentingnya tuh ini, penyangkalan itu bisa muncul karena harga diri, gengsi gitu, nggak mau ngaku gagal. Bisa juga karena takut buat menghadapi perubahan, atau mungkin malu. Kadang-kadang itu cuma taktik aja biar nggak usah ikut konseling. Atau bisa juga sesimpel ini, apa yang dianggap normal sama Howard, karena cara dia dibesarkan di keluarganya, itu beda banget sama standarnya Phyllis. Jadi mereka ngelihat kejadian yang sama, tapi dengan kacamata yang beda banget. Nah, disinilah peran konselor jadi krusial banget. Konselor yang bijak itu nggak akan mihak salah satu, tapi justru mengubah fokus obrolannya sama sekali. Nah, ini dia kan dilemanya. Kalau kamu yang jadi konselornya, kamu mau ngapain? Kalau ngebela Phyllis, Howard bakal makin defensif. Kalau setuju sama Howard, Phyllis bakal ngerasa nggak didengerin. Dua-duanya jalan buntu. Dan ini dia momen pencerahannya. Si konselor nggak lagi ngebahas masalah versinya Phyllis. Malah, dia nunjuk ke satu masalah baru yang bisa dilihat sama dua-duanya. Mereka tuh nggak bisa sepakat soal ada atau nggaknya masalah. Wah, ini langkah yang cerdas banget. Dengan cara ngubah sudut pandang kayak gini, konselornya berhasil nyiptain pijakan yang sama. Howard mungkin nggak setuju kalau dibilang dia ada masalah sama Phyllis, tapi dia nggak bisa mungkirin fakta kalau mereka bahkan nggak bisa ngobrolin itu baik-baik. Nah, sekarang mereka berdua punya satu masalah yang sama buat dipecahin, komunikasi mereka yang rusak. Kasus ini juga jadi bikin kita mikir lebih jauh lagi soal konseling. Kapan sih nasihat singkat aja udah cukup, dan kapan kita perlu gali lebih dalam lagi? Kadang-kadang solusi plester aja udah cukup kok. Satu nasihat singkat buat kesalahan yang jelas. Tapi ada kalanya masalahnya tuh jauh lebih dalam. Kayak akar pohon yang udah ruwet. Nah, kasus-kasus kayak gini butuh galian yang lebih serius biar benar-benar ketemu inti masalahnya. Sumber ini juga ngingetin kita nih, kalau orang yang kelihatannya bahagia dan stabil pun mungkin butuh konseling. Topeng kebahagiaan itu bisa aja nutupin kurangnya pertumbuhan diri atau masalah yang dipendam. Ayat ini jadi pengingat biar kita nggak gampang ngerasa udah aman-aman aja. Ini benar-benar gambaran yang pas banget buat posisi seorang konselor. Mereka tuh harus jalan di situasi yang rumit dengan hati-hati banget, menjaga keseimbangan yang rapuh. Dan ini poin penutup yang penting banget buat diingat. Meskipun penting buat menggali lebih dalam kalau emang perlu, ada juga bahaya kalau kita malah nyiptain masalah dari yang tadinya nggak ada. Tugas konselor kan ngebantu, bukan malah bikin masalah jadi lebih besar. Keseimbangan ini yang harus selalu dijaga. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Entah kita berperan sebagai konselor beneran atau cuma dalam hubungan kita sehari-hari, gimana sih caranya kita bisa bedarin antara nunjukin masalah yang nyata sama malah nggak sengaja bikin situasi jadi makin runyam? Ini pertanyaan yang bagus banget buat kita renungin. Terima kasih sudah menyimak.